Welcome to the debate. Coba bayangkan seorang bayi yang baru lahir, bahkan sebelum dia bisa membuka mata untuk melihat dunia, dunia itu udah sibuk memutuskan segalanya untuk dia. Ya, mulai dari selimut biru atau pink kan? Betul sekali. Warna bajunya, jenis mainannya, ekstrakurikuler apa yang akan dia ambil 10 tahun lagi, sampai bagaimana dia harus bersikap di tempat kerja 20 tahun dari sekarang. Hari ini kita membedah satu pertanyaan besar dari materi sosiologi gender kita, yaitu bagaimana sebenarnya ketidakadilan gender ini terbentuk dan terus direproduksi dalam masyarakat. Dan inti dari perdebatan kita hari ini tuh bermuara pada satu titik terang. Apakah ketidakadilan gender ini pada dasarnya adalah hasil dari struktur makro yang menindas seperti mesin raksasa bernama patriarki dan kapitalisme? Atau justru lebih tepat dipahami sebagai hasil dari performativitas mikro? Performativitas mikro ya. Iya, maksudnya tindakan sehari-hari yang terus-menerus kita pentaskan, yang beririsan dengan berbagai identitas kompleks lainnya. Tepat. Nah, saya berdiri di pijakan feminisme struktural, baik itu lensa sosialis, marxis, maupun radikal. Dari perspektif ini, gender itu bukanlah sekedar interaksi sosial yang kebetulan terjadi. Ini adalah sebuah sistem dominasi, sebuah arsitektur kekuasaan yang tertanam sangat dalam pada institusi-institusi paling dasar kita. Mulai dari keluarga, sistem ekonomi, sampai ke level negara. Sementara saya datang dari arah yang cukup berbeda. Berpijak pada teori postmodernisme, khususnya pemikiran Judith Butler dan konsep interseksionalitas. Saya berargumen bahwa melihat perempuan atau gender secara umum sebagai satu kelompok utuh yang ditindas oleh satu struktur raksasa itu pandangan yang terlampau menyederhanakan, reduksionis gitu. Oh, menurutmu itu reduksionis? Iya, karena realitas sosial itu jauh lebih cair, penuh dengan irisan, dan terus-menerus dikonstruksi oleh individu itu sendiri melalui keseharian. Oke, kalau kamu bilang realitas itu cair, saya rasa kita harus melihat data empiris tentang bagaimana institusi kita beroperasi secara nyata. Mari kita ambil contoh institusi pernikahan modern. Dalam materi kita, ada teori Jessie Bernard tentang konsep his and her marriage. Ah, iya, saya ingat bagian itu. Nah, secara empiris, pernikahan itu seringkali menjadi dua pengalaman yang sangat berbeda untuk laki-laki dan perempuan di bawah atap yang sama. Tunggu, maksudnya pengalaman yang berbeda secara struktural tuh gimana? Begini, untuk laki-laki, pernikahan secara terlembaga memberikan keuntungan sosial, kesehatan fisik, dan stabilitas psikologis yang jauh lebih tinggi. Tapi untuk perempuan, institusi yang sama justru sering memicu tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada beban domestik tak berbayar yang secara otomatis dipikul oleh perempuan. Tapi kan nggak semua pernikahan seperti itu, ada negosiasi di dalamnya. Betul ada negosiasi, tapi secara umum ini bukan kebetulan, dan ini bukan cuma bias kognitif 1-2 orang suami. Mansur Fakih dalam materi kita membedah ini menjadi 5 bentuk ketidakadilan yang terlembaga, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. 5 hal ini bekerja bagai roda gigi dalam sebuah mesin penindasan. Oke, penjelasan tentang roda gigi penindasan itu masuk akal kalau kita melihat masyarakat dari helikopter ya, dari atas. Tapi kalau kita turun ke bawah, argumen struktural ini kehilangan detailnya. Menganggap ada satu mesin raksasa yang menindas perempuan secara universal, itu mengaburkan fakta bahwa gender bukanlah atribut statis. Atribut statis gimana maksudnya? Gender itu bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir dan bukan juga label permanen yang dicap oleh negara. Lalu kalau bukan atribut yang dikonstruksi secara paksa dari atas, apa dong? Gender adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita praktikkan. Inilah konsep performativitas gender dari Judith Butler. Coba bayangkan, gender itu ibarat otot. Dia nggak muncul begitu saja secara alami dengan bentuk seperti itu. Tapi terbentuk karena kita terus-menerus melatihnya setiap hari. Melatihnya lewat apa? Lewat tindakan. Cara kita berjalan, cara kita berbicara, pakaian yang kita pilih, itu semua adalah performa yang kita ulang-ulang sampai kita dan orang lain percaya bahwa itu adalah realitas biologis yang tak bisa diubah. Padahal ya, itu cuma performa. Berarti kamu menganggap ketidakadilan ini terjadi murni karena individu terus memilih untuk melakukan performa tersebut. Kalau mereka berhenti melakukan performanya, ketidakadilannya hilang. Bukan sekedar memilih dalam artian sederhana kayak milih menu makanan, tapi lebih ke arah menyadari bahwa identitas itu sebenarnya cair.
Materi kita memberikan contoh representasi dari perjalanan Lily Elop dalam film The Danish Girl, kan? Iya, tokoh yang bertransisi di tahun 1920-an. Tepat. Apa yang dilakukan di tahun 20-an adalah bukti nyata. Dia mendekonstruksi norma medis dan sosial pada zamannya justru melalui tindakan performatifnya. Identitas gendernya bergeser, dan itu membuktikan bahwa naskah gender tidaklah absolut. Ia bisa diubah oleh aktornya sendiri. Saya paham konsep performa yang kamu maksud, sangat elegan di atas kertas. Tapi masalahnya, argumen itu memunculkan satu celah besar. Kenapa individu-individu ini melakukan performa tersebut secara seragam di hampir seluruh dunia? Seragam bagaimana? Ya, polanya selalu memihak dominasi patriarki. Jawabannya ada pada apa yang saya sebut sebagai nurture struktural atau sosialisasi sistemik. Maksudmu masyarakat sengaja memaksa mereka untuk melakukan performa itu sejak kecil? Lebih dari sekedar memaksa, masyarakat mendesain ruangnya agar tidak ada pilihan lain. Kita kembali ke analogi bayi tadi. Selimut biru untuk anak laki-laki, selimut pink untuk anak perempuan. Lalu ketika mereka masuk sekolah, ada yang namanya hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Oke, mari kita bedah ini. Kurikulum tersembunyi seperti apa praktiknya di lapangan? Karena seringkali istilah ini cuma dipakai sebagai buzzword, tapi mekanismenya nggak jelas. Praktiknya sangat subtil, tapi dampaknya masif. Guru seringkali secara tidak sadar meminta murid laki-laki untuk membantu mengangkat meja, memimpin doa, atau memaklumi kalau mereka agresif di lapangan. Alasan klasiknya, namanya juga anak laki-laki. Ya, lalu murid perempuan? Sebaliknya, murid perempuan itu dipuji ketika mereka duduk manis, diam, dan bajunya rapi. Mereka diajarkan untuk patuh dan mengelola emosi demi kenyamanan orang lain. Ini adalah indoktrinasi sistemik. Kalau kita pakai analogi teater yang kamu bawa, saya ngerti para aktor ini sedang melakukan performa. Tapi bukankah mereka terpaksa mementaskan peran itu karena naskah dan panggungnya sudah dikunci rapat oleh sutradara bernama struktur patriarki? Haha, analogi teater dengan sutradara tiran itu memang dramatis sih. Tapi saya melihat kelemahan besar di situ. Kelemahan di mana? Kalau kita menganggap naskahnya absolut dan panggungnya benar-benar dikunci rapat, lalu bagaimana kita menjelaskan individu-individu yang berhasil mendobrak aturan itu setiap harinya? Kayak perempuan karir yang asertif, atau laki-laki yang memilih jadi bapak rumah tangga. Mereka dihukum oleh sistem. Siapapun yang keluar dari naskah itu, laki-laki yang tampil feminin, atau perempuan yang terlalu dominan di ruang rapat, mereka langsung dihukum lewat stigma sosial, eksklusi, bahkan kekerasan fisik. Saya nggak menyangkal adanya hukuman sosial, itu pasti ada. Tapi mengatakan bahwa sosialisasi dari atas adalah satu-satunya penentu nasib kita, itu sama saja mencabut agensi atau kehendak bebas manusia sama sekali. Kebiasaan-kebiasaan itu, dari baju pink sampai kurikulum tersembunyi tadi, hanya bisa bertahan dan punya kekuatan karena kita terus-menerus tunduk dan mementaskannya. Jadi menurutmu ini salah individu yang terus tunduk? Bukan salah individu, tapi kekuasaan itu tidak murni turun dari langit-langit institusi. Kekuasaan itu diproduksi setiap saat oleh kita di level bawah. Jadi maksudmu, karena kekuasaan itu diproduksi dari bawah, ia bisa diruntuhkan cuma dengan mengubah kebiasaan individu, tanpa merombak strukturnya. Betul, karena ia adalah performa, ia sangat rentan untuk dibongkar. Ketika satu aktor di panggung mulai melakukan improvisasi yang radikal, dan aktor lain merespons improvisasi tersebut, perlahan-lahan naskah lama itu akan usang dengan sendirinya. Munculnya fenomena perempuan dengan maskulinitas yang diartikulasikan kuat membuktikan bahwa kita tidak sepenuhnya pasif. Mengandalkan improvisasi aktor untuk meruntuhkan bangunan patriarki, itu rasanya terlalu romantis ya. Terutama ketika kita berhadapan dengan tembok keras kapitalisme global. Mari kita bicara tentang bentuk ketidakadilan secara konkret di ranah ekonomi. Kalau ini cuma soal performa identitas belaka, kenapa pasar tenaga kerja mengeksploitasi perempuan dengan pola yang sangat monolitik dan seragam? Monolitik bagaimana maksudnya? Kondisi pekerja kan beda-beda. Begini, coba kita ibaratkan pasar tenaga kerja seperti lomba lari maraton. Laki-laki dan perempuan sama-sama disuruh berlari mencapai garis finish yang bernama kesuksesan karir. Tapi sistem memaksa perempuan untuk berlari sambil membawa ransel seberat 20 kg. Ransel beban domestik maksudnya? Tepat. Ransel ini berisi double burden atau beban ganda.
Perempuan diizinkan bekerja di ranah publik sekarang, tapi kapitalisme dan patriarki bersekongkol memastikan mereka tetap memikul pekerjaan domestik tanpa bayaran di rumah 24 jam sehari. Dan kamu melihat fenomena beban ganda ini terjadi pada semua perempuan tanpa pengecualian secara universal. Rak pembatas tak terlihat karena adanya stereotip bahwa kepemimpinan perempuan itu dibilang terlalu emosional. Itu di kelas menengah korporat ya? Di kelas pekerja lebih parah lagi. Lihat batas usia kerja 25 tahun untuk perempuan di pabrik-pabrik yang secara langsung memicu feminisasi kemiskinan. Kapitalisme butuh buruh murah dan patriarki menjustifikasi bahwa nilai perempuan menurun drastis setelah usia tertentu. Eksploitasi ini nyata dan sifatnya universal. Nah, di situ justru letak permasalahan utama dari argumen struktural ini. Melihat perempuan sebagai satu kelas universal yang bernasib sama persis, itu menyesatkan. Saya menolak kesimpulan bahwa eksploitasi ini sepenuhnya monolitik. Disinilah kita butuh kacamata interseksionalitas. Maksudmu, karena ada segelintir perempuan yang berhasil jadi CEO, maka sistemnya tidak menindas? Bukan itu. Interseksualitas tidak bicara soal pengecualian keberhasilan elit, tapi tentang bagaimana titik-titik penindasan itu saling beririsan. Coba kita bedah temuan dari Visipol UGM dalam materi kita mengenai perempuan nelayan di pesisir Sulawesi Selatan. Oke, mari kita bahas kasus itu. Mereka ini ikut mengelola hasil tangkapan, menjahit jaring, bahkan ikut melaut sama suaminya. Tapi mereka ditolak secara sistemik ketika mengurus kartu nelayan dari pemerintah. Nah, iya. Karena birokrasi mendefinisikan profesi nelayan secara otomatis sebagai pekerjaan laki-laki. Itu jelas contoh bias gender struktural yang saya maksud dari tadi, kan? Itu hanya separuh benar. Kalau bias itu murni monolitik cuma karena mereka perempuan, maka seorang perempuan pengusaha kapal pesiar di Jakarta pun tidak akan bisa mendapat akses bisnis maritim. Tapi nyatanya bisa. Kenapa perempuan nelayan di Sulsel ini tertindas? Karena mereka tidak punya modal. Tepat, bukan sekadar karena gender mereka. Ini adalah irisan, ingat, irisan bukan penambahan biasa dari gender, kelas pekerja informal yang rentan secara ekonomi, dan struktur geografi pedesaan. Penindasan yang mereka alami adalah produk spesifik dari persimpangan identitas tersebut. Saya mengerti soal irisan itu. Tapi irisan identitas itu kan cuma memberikan detail tentang seberapa parah tingkat penindasannya. Bukankah gravitasi utama yang menarik mereka ke bawah tetaplah asumsi patriarkal bahwa kerja perempuan di laut itu tidak dihitung sebagai kerja real? Tentu, saya sepakat ada bias gender di sana. Tapi interseksionalitas mengingatkan kita bahwa kalau kamu cuma pakai kacamata kesetaraan gender secara makro dan umum, solusi yang keluar biasanya monosektoral. Monosektoral seperti apa? Ya, cuma menguntungkan perempuan kelas menengah di kota besar yang butuh tempat penitipan anak di kantor elit mereka, sementara perempuan nelayan tadi, atau misalnya perempuan Tionghoa beragama Buddhis penyandang disabilitas di kelas bawah, mereka akan terus tertinggal. Karena titik irisan penindasan spesifik mereka tidak pernah disasar oleh jargon perlawanan struktur yang terlalu makro tadi. Saya mengakui bahwa interseksionalitas memetakan topografi ketimpangan dengan jauh lebih akurat. Itu poin yang sangat bagus. Tapi kita tidak boleh membiarkan detail irisan itu mengaburkan satu mekanisme utama yang dipakai sistem ini untuk mendisiplinkan semua kelompok rentan tadi, apapun irisannya. Dan mekanisme itu adalah normalisasi kekerasan dan bias. Mekanisme pendisiplinan seperti apa yang secara konkret kamu maksud? Mari kita lihat bagaimana violence atau kekerasan dan objektifikasi melalui male gaze bekerja. Kekerasan tidak hanya fisik loh. Kekerasan ekonomi dan psikologis itu dilembagakan. Dan ketika kekerasan fisik atau seksual benar-benar terjadi, coba perhatikan bagaimana respons otomatis dari hukum dan masyarakat kita. Victim blaming, menyalahkan korban. Tepat sekali. Masyarakat tiba-tiba lebih sibuk membahas panjang rok korban atau jam berapa dia pulang kerja. Bukannya fokus pada tindakan pelakunya. Mengapa institusi dan masyarakat secara refleks melakukan ini? Karena lebih mudah menghukum korban daripada membongkar sistemnya. Betul. Karena victim blaming adalah mekanisme pertahanan diri dari sistem patriarki. Dengan menyalahkan korban, masyarakat tidak perlu capek-capek mempertanyakan norma laki-laki yang bermasalah. Sistem ini, dari hulu ke hilir, mendesain pusat kekuasaan pada laki-laki dan menjadikan perempuan, apapun irisan kelas atau rasnya, sebagai objek yang harus selalu bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpanya. Realitas soal victim blaming itu sangat merusak secara sosiologis, dan saya sama sekali tidak menampik kekejamannya. Itu fakta.
Tapi ada bahaya konseptual yang besar kalau kita terus memakai lensa feminisme radikal yang memposisikan laki-laki murni sebagai agen penindas absolut yang selalu diuntungkan oleh sistem ini. Tunggu. Apakah kamu mau bilang laki-laki bukan pihak yang diuntungkan dari patriarki? Jelas-jelas mereka yang memegang privilege. Saya bilang, sistem itu juga merumuhkan laki-laki dari dalam. Ini hal krusial yang sering dilewatkan oleh analisis struktural klasik. Materi kita secara gamblang membahas fenomena krisis maskulinitas dan maskulinitas toksik. Dalam panggung teater yang kamu sebutkan tadi, aktor laki-laki juga disandra oleh naskah yang sangat brutal. Brutal dalam arti apa? Mereka memegang kendali ekonomi, sosial, dan politik. Kendali itu datang dengan syarat eksistensial yang mengerikan. Laki-laki dikondisikan sejak kecil untuk membuang empati dan emosinya. Mereka tidak boleh rapuh, tidak boleh menangis, dan nilai kemanusiaan mereka direduksi murni pada seberapa besar uang yang bisa mereka hasilkan sebagai pencari nafkah tunggal. Kalau struktur ekonomi goyah dan seorang laki-laki kena PHK, apa yang terjadi? Ya, mereka kehilangan pendapatan sama persis seperti perempuan yang di PHK. Lebih dari itu dampaknya secara psikologis, perempuan yang di PHK kehilangan pendapatan, tapi laki-laki yang di PHK dalam sistem patriarki ini kehilangan seluruh identitas gendernya. Ketiadaan uang membuat mereka merasa gagal menjadi laki-laki seutuhnya. Inilah yang sering berujung pada tingkat depresi yang ekstrim. Kalau kita cuma membingkai ini sebagai laki-laki sengaja menindas perempuan, kita gagal melihat bahwa keduanya sebenarnya adalah tawanan dari naskah biner yang sama-sama kaku. Saya mengerti urgensi dari krisis maskulinitas ini. Memang benar laki-laki teralienasi oleh ekspektasi untuk selalu tampil kuat. Tapi kita harus presisi mengukurnya di sini. Keterasingan psikologis yang dialami laki-laki karena harus tampil tangguh, itu tidak bisa disetarakan dengan bahaya fisik harian, kemiskinan sistematis, dan peminggiran politik yang dialami perempuan selama ribuan tahun. Laki-laki tertekan oleh dinding dari benteng yang mereka sendiri bangun untuk menguasai sumber daya. Menyebut mereka sendiri yang membangun seolah-olah laki-laki pekerja kerah biru di pabrik ikut kumpul-kumpul mendesain patriarki global itu kan nggak akurat. Mereka juga cuma pion dalam game ini. Mungkin mereka pion, tapi institusinya didesain berpusat pada keuntungan laki-laki. Dan perbedaan dampak yang asimetris ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial. Bagaimana kita membongkar ini semua? Bagaimana jalan keluarnya? Karena saya melihat akar masalahnya ada pada struktur kelembagaan yang menguasai sumber daya, maka solusinya mutlak harus berupa transformasi kebijakan makro. Maksudnya kebijakan negara dan undang-undang. Iya betul, kita butuh apa yang disebut dengan kebijakan responsif gender. Kalau negara hanya bersikap netral, itu sama saja membiarkan yang kuat terus menelan yang lemah. Kita harus merombak hukum. Contoh nyatanya, regulasi cuti melahirkan yang wajib bagi laki-laki dan perempuan secara setara, agar ransel double burden tadi runtuh. Cuti untuk ayah juga berarti. Iya. Penghapusan batas usia rekrutmen yang diskriminatif di sektor ekonomi juga wajib. Tanpa merombak institusi negara dan mesin kapitalisme, dekonstruksi pemikiran lewat gaya busana atau ekspresi di kamar masing-masing hanyalah perlawanan imajiner yang nggak mengubah nasib buruh perempuan. Kebijakan publik itu penting. Saya tidak akan bilang cuti melahirkan itu tidak berguna. Itu esensial banget. Tapi disinilah kita punya perbedaan filosofis yang paling tajam. Kalau kamu cuma mengubah undang-undang, tanpa ada pembongkaran identitas di ranah mikro keseharian, kebijakan dari atas itu ujung-ujungnya cuma bakal jadi kosmetik. Kenapa bisa dibilang kosmetik? Undang-undang itu punya aparatur hukum, punya kekuatan memaksa. Karena hukum dan institusi itu dijalankan oleh manusia nyata. Kalau manusia di dalam birokrasi pemerintah, di HR di korporasi, atau hakim di pengadilan masih memegang naskah performatif biner yang lama, undang-undang anti-diskriminasi paling canggih sekalipun cuma akan berganti wujud menjadi bias implisit yang jauh lebih halus. Bias implisit yang lebih halus seperti apa contohnya? Misalnya begini, cuti melahirkan untuk ayah disahkan oleh negara, tapi budaya kantor diam-diam menghukum laki-laki yang mengambil cuti itu dengan tidak memberikan promosi tahun depan karena mereka dianggap kurang loyal pada perusahaan. Jadi solusi real dari postmodernisme itu sebenarnya apa? Dan menyesuaikan diri dengan kultur baru. Kesadaran performatif mikro adalah fondasi utamanya, bukan sekedar pelengkap kebijakan. Saya tidak pernah bilang kesadaran individu itu tidak perlu. Itu jelas perlu. Tapi untuk merangkum posisi saya dalam perdebatan kita ini,
Kesadaran individu yang brilian dan dekonstruktif sekalipun akan hancur lebur saat dibenturkan pada tembok realitas ekonomi, jika struktur institusinya tidak kita hancurkan lebih dulu. Tetap kembali ke struktur institusi ya. Tentu, materi sosiologi gender kita telah membuktikan bahwa gender bukan cuma soal ekspresi, tapi instrumen kekuasaan. Ransel 20 kg berupa beban ganda, marginalisasi nelayan perempuan lewat hukum, dan victim blaming, itu semua tidak akan hilang cuma karena kita merenung dan menolak naskah di kepala kita. Kita butuh aksi kolektif untuk membongkar sistem yang mendistribusikan kekayaan dan keamanan secara tidak adil ini. Dan sebagai rangkuman dari sisi saya, menyalahkan struktur makro secara membabi buta justru akan membuat kita buta terhadap cara kekuasaan beroperasi di urat nadi kehidupan kita sehari-hari. Gender bukannya sebuah penjara beton yang mutlak dibangun dari atas. Ia adalah sekumpulan kebiasaan, performa, dan irisan identitas tak terbatas yang kita hidupi. Tapi konsekuensinya nyata. Memang nyata. Dan apa yang dialami perempuan nelayan, berlapisnya penderitaan penyandang disabilitas, sampai hancurnya mental laki-laki oleh ekspektasi toksik, membuktikan bahwa penindasan ini terlalu kompleks untuk diobati dengan satu resep kebijakan universal. Perubahan nyata bermula saat individu berani merombak performa mereka secara radikal. Meski pendekatan analisis kita seringkali bertabrakan tajam antara lensa yang membidik ke sistem makro dan lensa yang memperbesar pergerakan mikro, saya rasa kita tidak bisa memungkiri ada benang merah dari seluruh materi ini yang mempertemukan argumen kita. Ya, sepakat. Dan ini poin yang sangat krusial untuk dipahami oleh kita semua, bahwa seks sebagai realitas anatomis dan biologis itu sangatlah berbeda dengan gender sebagai konstruksi dan ekspektasi sosial. Keduanya tidak bisa dan tidak boleh dicampur adukan untuk membenarkan ketimpangan. Betul sekali, dan kita juga berbilih di pijakan yang sama bahwa ketika norma gender itu membeku menjadi naskah yang kaku dan absolut, siapapun sutradaranya atau bagaimanapun cara naskah itu dipelihara di masyarakat, ia pada akhirnya memangkas potensi manusia. Norma kaku inilah mesin utama yang terus-menerus memproduksi siklus kekerasan, victim blaming, dan peminggiran yang kita lihat dari tingkat publik hingga ruang makan tangga. Tepat. Pada akhirnya, baik itu dilihat sebagai struktur raksasa yang mengeksploitasi atau naskah mikro yang menyandara, belenggu ini nyata dan mengorbankan kedua belah pihak, dengan segala ragam irisan identitas kompleks yang menyertainya. Apakah kita percaya bahwa panggung ini hanya bisa diubah dengan menghancurkan dinding arsitekturnya lewat kebijakan besar? Ataukah merombak dialog kecil sehari-hari antar aktor sudah cukup untuk menciptakan kebebasan yang hakiki? Perdebatan ini memaksa kita untuk berkaca, naskah gender seperti apa yang tanpa sadar sedang kita pentaskan dan benarkan hari ini. Dan di saat yang sama, ini saatnya menanyakan pada sekeliling kita. Apakah meja kerja, ruang kelas, dan rumah kita sungguh-sungguh memberikan keadilan yang memeluk keragaman irisan identitas itu? Ataukah institusi-institusi ini sekedar memberikan ilusi kesetaraan sambil diam-diam merawat status quo? Diskursus kita hari ini membuktikan bahwa sosiologi gender jauh lebih dari sekedar deretan teori di atas kertas. Ia adalah pisau bedah yang esensial untuk memeriksa realitas yang kita jalani tiap detik. Kami telah menyajikan dua perspektif kuat yang saling bertarung, baik yang struktural maupun yang performatif. Kini panggungnya kami kembalikan kepada Anda untuk mengeksplorasi materi ini lebih jauh, menimbang argumennya, dan mengambil kesimpulan Anda sendiri. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.